Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana? Masih semangat untuk belajar secara online? Ada perasaan jenuh atau gimana? Kalau saya pribadi ada perasaan jenuh sudah kalau ngajar lewat online gini. Mungkin anak-anak lebih jenuh lagi ya, karena menghadapi tugas yang lumayan banyak. Setiap hari ada tugas dari berbagai mata pelajaran. Tolong bersabar, semoga ini nggak bertahan lama. Setidaknya di awal semester 2, nanti kita sudah bisa tatap muka secara offline. Dan itu akan lebih menyenangkan daripada kalau kita online gini. Tapi saya harapkan anak tetap semangat, walaupun agak dipaksa sedikit gitu. Sudah dapat informasi dari sekolah-sekolah lain gimana proses pembelajarannya selama pandemi ini? Sudah ada yang dapat informasi? Nggak ada. Kalau di sekolah lain itu ada yang murni menggunakan Google Classroom, jadi tidak ada tatap muka kayak kita gini. Terus kalau komunikasi terbatas lewat di WA saja, kasihan loh kalau kayak gitu. Jadi benar-benar terbatas kegiatan pembelajarannya. Untungnya di BSS masih harus ada tatap muka, walaupun nggak lama ya dibandingkan yang di SMP BSS. SMP BSS itu 60 menit tatap mukanya. Kalau kita kan cuma 40 menit. Jadi walaupun begitu tetap kita bisa bersyukur, bisa belajar ketemu langsung dengan gurunya, walaupun via online. Baik anak-anak, untuk hari ini sebelum kita masuk di materi baru, apakah ada permasalahan terkait dengan materi sebelumnya di persamaan reaksi redox? Yang nomor 2, kenapa yang nomor 2? Perlu dibahas ya? Oke, siap. Oh, itu gampang loh, Mbak. Tadi yang ngomong siapa ya, Mbak? Siapa ya? Oh, santai itu. Gampang. Nah, saya coba. Saya kan di rumah ya. Tak coba pakai nulis. Bismillah. Oh, biru. Kameranya ke belakang. Ada yang megang soalnya? Saya lupa nggak tak tulis. Kalau nggak salah gini ya. BR2. Terus ditambah apa? KUH gitu. KUH. Ya. Jadi apa? KBR. KBRO. KBR Ditambah. aja. Ya, KBR aja. Terus? KBRU. KBRO 3. Ya. Ya. Maha 2O. Dan H2O. Oke. Saya belum sempat ngoreksi yang redok ini. Untuk yang terutama yang tugas terakhir ya. Masih ada kegiatan lain. Nah, cara ngajakannya ini sederhana kok, sama dengan yang kemarin. Cuma kalau kita sudah ketemu soal kayak gini, ada ionnya nggak di soal ini? Kalau sudah tidak ada ionnya, itu paling mudah kita kerjakan menggunakan teori perubahan bilangan oksidasi. Berarti langkahnya sama. Kita harus mencari bilangan oksidasi dan sebagainya. Berapa sih bilangannya BR2 di sini? 0. Betul. K di sini plus 1 gitu ya. O-nya min 2, berarti hidrogennya positif 1. K di sini berapa? Positif 1, berarti BR-nya negatif 1. K di sini positif 1, O di sini kan negatif 2. BR-nya berapa di sini? Plus 5, bagus. H di sini tetap plus 1, O di sini tetap min 2 ya. Kok tak tulis 0 sih? Min 2. Nah, siapa yang bilangan oksidasinya berubah sekarang? Kan BR2 saja. Ini ke sini berubah. Ini ke sini berubah. Nah, kan gitu. Jadi, dalam satu persamaan reaksi, bilangan oksidasi atom Br berubah sebanyak 2 kali. Nah, ini masuk redoks yang mana? Kalau di kelas 10 dulu.
Ini masuk kategori auto redox. Jadi satu zat bisa mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Betul Mas Ibul ya? Auto redox. Nah, langkah selanjutnya sama. Kita harus mencari apa? Selisih bilognya. Ini juga kita cari selisih bilognya. Berapa sih selisihnya untuk yang ini? 1/2. PR-nya ada berapa di sini? 2. Di sini PR-nya ada berapa? 1 kan? Berarti kalau itu di sini perlu dikali 2 dulu koefisiennya. Sehingga untuk mencari selisihnya 2 kali 0 itu 0, 2 kali min 1 min 2. Berarti selisihnya ketemunya 2. Bagaimana yang PR yang bawah? PR yang 2 di sini juga ada 2 PR-nya. Sedangkan di kanan sini ada berapa PR-nya? Ada 1 kan? Berarti perlu dikali 2. Kalau sudah, dicari selisihnya. 2 kali 0, ini 2 kali 5. Berarti ketemu selisihnya adalah 10. Nah, terus diapakan ini? Dikali silang? Boleh. Atau dicari KPK-nya, yaitu KPK dari 2 dan 10. Berarti berapa? 10 ya. Berarti nanti boleh dikali 1, yang sini dikali 5. Ini boleh kayak gitu. Atau ini dikali 10, ini dikali 2 juga boleh, sama saja nggak ada masalah. Nah, terus yang jadi permasalahan mesti anak-anak di sini. BR-nya di sini kok bisa nih jadi berapa gitu ya? Bingungnya di situ kan? Kemarin ada kelas berapa tuh yang tanya ya? Loh, BR-nya jadi berapa, Mister? Gampang itu. Ini dikalikan berapa kali sih? BR yang di sini? Kan dikalikan 2 kali. Dikalikan dengan 5 dan dikalikan dengan 1. Berarti nulisnya yang atas dulu boleh. 5 BR2. Nah gitu. Baru yang bawah dikali berapa? 1. Berarti ditambah BR2. Nah gitu boleh. Terus ditambah KOH. Sekarang yang ini berubah. 5 kali 2. Berarti menjadi 10 KBR. Yang ini 1 kali 2. Berarti tetap menjadi 2 KBRO 3 dan ditambah dengan H2O. Nah sekarang kita tinggal menyamakan atom lain. BR-nya otomatis sudah sama. Ini 10 BR-nya. Ditambah 2 berarti 12. BR-nya 12. Yang di sini BR-nya 10 ditambah 2. Sudah 12. Yang belum sama apa kira-kira? Atom K ya. K-nya di sini ada 10. Di sini ada 2. Berarti jumlahnya ada berapa? 12. Oh, gambar apa ini? Kalau 12 di sini K-nya ada berapa? 1 kan? Berarti sini perlu dikali dengan 2. Sorry, terlalu mepet. Ini dikali dengan 12 gitu. Terus ketemu. K-nya udah 12. Sekarang oksigennya ada berapa? 12 kali 1. Ini kan 12 ya. Di sini 2 kali 3 masih 6. Berarti kurang berapa? Kurang 6. Sehingga molekul airnya tinggal dikali 6. Hidrogennya sama udah. Ini hidrogennya 12. Di sini juga ketemunya 12. Oh, gitu cara jawabnya. Terus kalau sudah, karena ini BR dan BR itu sesuatu yang sama, boleh diringkas. 5 ditambah 1 menjadi 6 BR2 ditambah 12 KOH membentuk 10 KBR, 2 KBRO3 dan 6 H2O. Jadinya begitu. Kalau mau disederhanakan boleh, ini kan kelipatan 2 semua. Dibagi 2 berarti menjadi tinggal 3, ini tinggal 6, ini 5, ini 1, ini 3. Koefisiennya begitu caranya. Gampang? Anak-anak? Kalau di UTBK itu yang sering keluar yang model begini, yang model auto redox. Nah, auto redox apakah hanya yang model gini? Enggak, itu masih banyak lagi yang lain.
Nanti pas PTS saja ya, tak keluarkan yang auto redox lagi gitu. PTS-nya September insya Allah. Kita ada PTS. Baik, yang ini dulu ada pertanyaan nggak? Beres ya? Yang modelator redox tadi ini loh Pak. Nanti soalnya Mas ya. MnO2 nanti bisa berubah menjadi MN2 plus ditambah dengan MnO4 min. Nah ini melalui auto redox juga. Nanti biasanya di sini ditambah dengan sesuatu yang basa kuat. Ada UHM-nya. Biasanya di situ. Rata-rata kalau reaksi redox melibatkan basa-basa kuat begini, itu bisa mengalami auto redox. Cukup ya? Untuk redoxnya ya? Iya. Oke, nanti kalau masih ada masalah, anak-anak bisa mutar video ini lagi karena nanti rekamannya saya ada kok. Rekamannya sampai saya share di YouTube nanti. Baik, itu untuk reaksi redox. Memang ya, untuk reaksi redox kalau kita tatap muka langsung dengan daring, itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Kompleksitas reaksi yang kita bahas dibedakan. Jadi lebih kompleks kalau kita tatap muka. Kalau kita online, itu dibatasi, kita pilih reaksi-reaksi yang sederhana, yang tidak sampai melibatkan berbagai macam zat. Ada juga redox nanti yang gini, yang berubah biloxnya kan rata-rata 2 yang kita amati kayak tadi ya, atau 1. Kalau offline itu kita bisa sampai membahas yang berubah biloxnya ada 3 zat. Wah itu bahasnya luar biasa kalau kayak gitu. Enggak sekarang lah, nanti aja kalau kita ketemu secara offline. Baik, untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi, yaitu di aplikasi dari reaksi redox. Untuk apa sih sebenarnya reaksi redox itu? Kok penyetaraannya ribet kayak begitu? Terus kegunaannya untuk apa gitu loh ya? Pentingnya apa? Nanti. Hari ini baru kita pelajari. Nah, reaksi redox itu nanti aplikasinya adalah di bagian ini. Kok lambat ya laptop saya ya? Di bagian ini. Di bagian, belum tampil di anak-anak. Di bagian sel elektrokimia. Jadi, reaksi redox kan melibatkan elektron, ada aliran elektron. Jika ada aliran elektron, berarti memungkinkan adanya aliran listrik. Reaksi kimia atau ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara listrik dan reaksi kimia itu adalah elektrokimia. Jadi di bagian ini kita akan fokus membahas ini, yaitu sel elektrokimia. Dan nanti untuk sel elektrokimia sendiri dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Itu ya, reaksi kimia menghasilkan listrik. Nanti bagian kedua kebalikannya, energi listrik yang mempengaruhi reaksi kimia. Kalau ngomong sederhananya gini loh, di bagian pertama itu ada reaksi kimia yang memproduksi listrik. Yang bagian kedua ada reaksi kimia yang butuh listrik. Anak-anak pasti sudah tahu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah di baterainya HP itu. HP kalau kita gunakan berarti dia menghasilkan listrik yang bisa dipakai di HP. Tapi kalau pas kita charge, itu berarti dia membutuhkan energi listrik dari luar. Nah, itu adalah aplikasi dari sel elektrokimia. Nah, apa dasar dari sel elektrokimia? Dasarnya adalah dari ini, yaitu dari spontanitas reaksi. Reaksi kimia itu ada yang berlangsung spontan, ada yang berlangsung tidak spontan. Spontan itu apa? Berlangsung dengan sendirinya, dibiarkan aja langsung terjadi. Tapi kalau yang tidak spontan harus ada pemicunya. Ini contohnya ya. Untuk reaksi redox spontan itu dapat menghasilkan listrik, kalau yang tidak spontan itu memerlukan listrik. Kalau di kelas kita bisa praktikum ini. Yang biru ini adalah larutan tembaga sulfat, CuSO4. Sedangkan yang atas ini adalah logam seng. Kalau logam seng
itu kita masukkan ke dalam larutan COS4, lama-lama berubahnya jadi ini. Sengnya berkarat menjadi hitam, warna birunya berkurang. Bagaimana menjelaskannya? Nah, ini ada reaksi redoksnya nanti. Larutan ini yang berwarna biru itu terdiri dari ion ini, ion Cu2+. Kan larutannya CuSO4 kan ya? Berarti ada ion Cu2+, ada ion SO4, 2-. Sedangkan di seng itu adalah logam. Logam utuh. Dan logam itu ada ikatan logam. Di dalam ikatan logam juga ada elektron yang bergerak bebas. Ternyata kalau dua hal ini ketemu, antara ion tembaga dan logam seng ketemu, ada interaksi. Ada reaksi redoksnya. Redoksnya gimana? Nanti kayak begini. Logam sengnya itu berubah menjadi ion, teroksidasi artinya, sedangkan ion Cu2+-nya nanti nempel jadi endapan-endapan kayak gini tuh. Nanti seng yang ngelupas, ketempelan tembaga, dia nempel ke bawah jatuh. Nah itu ion Cu-nya. Endapannya nanti ada hitam, ada merahnya. Lah yang merah itu adalah warna dari tembaga. Apa indikator ion Cu-nya berubah? Warna ini. Jika warna birunya banyak, itu berarti ion tembaganya jumlahnya banyak. Tapi kalau warna birunya sedikit, berarti ion tembaganya berkurang. Kalau kita bandingkan gambarnya, ini birunya gelap. Sedangkan yang ini pudar. Artinya ion Cu2+ yang di gambar kiri lebih banyak dari yang sebelah kanan. Nah ini ada reaksinya. Reaksinya apa? Ya tadi, Zn-nya akan teroksidasi, sedangkan Cu2+-nya ini tereduksi. Terus kalau ini diukur, itu nanti bisa menghasilkan tegangan listrik ternyata. Ada aliran elektronnya. Nah inilah yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk sel elektrokimia. Siapa yang mempelajari pertama? Ada dua ini. Ada Volta sama Galvani orangnya. Orang Italia sama orang mana saya lupa itu. Makanya nanti dikenal sebagai sel Volta atau sel Galvani. Nah, logam-logam kayak begini itu nanti reaktivitasnya berbeda-beda. Seng dengan magnesium, reaksi dengan tembaga itu berbeda. Seng dengan besi, dengan magnesium juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan reaktivitas itu nanti dipelajari dalam deret Volta. Kalau di modul insya Allah sudah ada ini Mbak. Sudah saya siapkan juga Mas ya. Ini adalah deret Volta, yaitu deret logam-logam yang diteliti oleh Volta. Mulai dari litium yang paling kiri hingga Au. Au itu simbol dari emas yang paling kanan. Apa maksud Volta menyusun deret ini? Nah, ada maksudnya. Logam-logam yang makin ke kiri, itu disebut sebagai logam-logam reaktif. Logamnya mudah bereaksi. Sedangkan semakin ke kanan atau yang paling kanan, berarti logamnya sulit untuk bereaksi. Nah, reaksinya kalau logam adalah reaksi oksidasi. Sehingga Li ini adalah logam yang paling mudah teroksidasi. Itu kata kuncinya ya. Paling kiri adalah logam yang paling mudah teroksidasi. Sedangkan Au yang paling kanan itu adalah logam yang paling sulit teroksidasi. Dia cenderung mengalami reaksi reduksi. Makanya yang dipakai perhiasan itu emas, bukan Li. Kalau Li yang dipakai perhiasan, kena air hujan, habis dia. Karena mudah teroksidasi. Tapi kalau Au enggak. Kalau Au itu kan logam mulia, dia cenderung tereduksi. Walaupun kena hujan, kena apa, dia aman. Itu alasannya pemilihan perhiasan itu terbuat dari emas. Atau perak. Nah, dulu ada yang tanya tahun kemarin itu anak-anak. Kenapa kalau laki-laki nggak boleh pakai perhiasan terbuat dari emas? Tapi kalau perempuan kok boleh? Ayo, ada yang tahu alasannya? Silakan disampaikan alasannya di sini. Ini masuk di kimia terapannya ini. Ayo, siapa yang mau ngomong? Silakan. Bisa mengibatkan darah kotor. Uh-uh. Lalu perempuan kan
ada menstruasi, jadi kebuang. Kalau laki-laki nggak ada. Iya, betul. Luar biasa sekali. Itu jawabannya. Terima kasih. Mbak siapa tadi yo? Gambarnya gak kedetek. Salma. Oh, Mbak Salma. Bagus. Terima kasih, Mbak Salma. Alasannya memang seperti itu, Mbak. Ya, Mas ya. Emas itu ukuran partikelnya ya nggak begitu besar, nggak begitu kecil. Dia bisa menembus pori-pori kulit kita. Kalau menembus pori-pori kulit, berarti dia bisa apa? Bisa bergerak bebas melewati pembuluh darah. Nah, kalau itu numpuk di dalam tubuh, itu berbahaya emas itu kalau numpuk dalam tubuh. Karena termasuk logam. Rotok berat ini logamnya ya. Nanti bisa pemicu kanker, terus tumor dan sebagainya itu. Nah, laki-laki kan nggak menstruasi, nggak dikeluarkan darah kotornya. Nah, makanya dia akan menahan emas dalam jumlah yang sangat banyak di dalam tubuh itu. Tapi kalau perempuan aman, karena tiap bulan dikeluarkan. Walaupun pakai emas banyak ion emas yang masuk, aman karena dia dikeluarkan. Sehingga tidak mempengaruhi terhadap kesehatan perempuan. Nah, itu sunahnya Nabi itu kayak gitu. Dan baru ditemukan nggak lama, belum ada sekitar 50 tahun terakhir ilmu itu. Jadi baru ditemukan. Balik ke sini lagi ya, balik ke deret volta. Tadi Li dikatakan sebagai logam yang paling reaktif, yang paling mudah mengalami oksidasi. Sedangkan Au paling sulit mengalami oksidasi, berarti cenderung mudah mengalami reduksi. Nah, kalau diurut bagaimana? Li dengan K misalkan. Li dengan K berarti yang lebih reaktif siapa nanti? Li. Itu cara ngurutnya. Lah, urut-urutan ini nanti menentukan kalau kita buat reaksi, Mbak Mas ya. Misalkan ini. Saya punya larutan Al3+, berarti punya larutan yang isinya mengandung aluminium. Kemudian saya masukkan logam magnesium. Yang kedua, dibalik. Saya punya larutan magnesium, yang dimasukkan adalah logam aluminium. Mana yang mungkin terjadi reaksi? Yang atas ya Mbak ya. Kenapa yang atas lihatnya ini? Mg lebih kiri daripada Al. Siapa yang lebih reaktif berarti? Mg. Berarti Mg akan mengalami oksidasi. Benar ya? Mg ke sini teroksidasi kan? Ini biloxnya 0, ini berubah menjadi +2. Sedang Al-nya di sebelah kanan cenderung mengalami reduksi. Apa buktinya? Ini biloxnya +3, ini berubah menjadi 0. Berarti reaksi yang atas terjadi. Tapi kalau yang bawah tidak terjadi. Alasannya tadi, Mg lebih reaktif daripada Al. Begitu. Itu ya, cara menjelaskan deret volta atau kereaktifan logam. Nah, soal di UTBK ya cuma gini keluarnya. Sederhana sekali, tapi disuruh menjelaskan gitu. Apa maksudnya? Dikasih tabel, dikasih data, disuruh menjelaskan. Nah, kemudian volta mengukur lebih lanjut, yaitu pengen mengukur berapa sih energi listrik atau potensial listrik yang disimpan oleh setiap logam. Agar itu diketahui, volta membuat standar. Standarnya adalah menggunakan gas hidrogen di sini, pakai H simbolnya. Hidrogen sebagai standar, nilainya 0 karena standar. Kalau diukur, ternyata datanya luar biasa. Didapatkan data-data potensial standar elektrode. Semakin ke kiri, dia semakin reaktif. Nanti tandanya bertanda negatif potensial selnya itu, potensial elektrodenya. Sedangkan ke kanan, semakin tidak reaktif, nanti potensial elektrodenya bertanda positif. Nah, untuk detailnya di bagian selanjutnya. Kita masuk ya. Standarnya adalah hidrogen. Nanti gitu. Ini untuk perbedaan sel volta dan elektrolisis sebagai aplikasi dari sel elektrokimia. Jadi dari deret volta dan sebagainya tadi didapatkan ini loh ya. Ada sel volta dan ada sel elektrolisis. Anak-anak harus sudah mulai paham ini.
Sel volta itu dasar membuat baterai. Sel elektrolisis itu dasar untuk pengelolaan logam. Kalau ini digabung, bisa dibuat baterai HP yang terbaru itu. Aki juga pakai gitu. Aki itu ada 2 prinsip juga nanti. Perbedaannya ini, kalau sel volta menghasilkan energi, berarti reaksi kimia yang menghasilkan energi. Tapi kalau elektrolisis kebalikannya, reaksi kimia yang terjadi jika diberi energi dari luar. Kutubnya ada 2 sama, ada katoda, ada anoda. Ini juga sama, katoda ini juga anoda. Di katoda sama-sama terjadi reaksi reduksi, di anoda sama-sama terjadi reaksi oksidasi. Yang membedakan apa? Nah ini dari spontanitas reaksinya. Elektron itu bergerak dari anoda ke katoda. Berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Berarti di sel volta anodanya berkutub negatif, katodanya berkutub positif. Kalau di elektrolisis kebalikannya. Karena reaksinya tidak spontan, arahnya dibalik, berarti yang bermuatan negatif adalah katodanya, sedangkan anodanya bermuatan positif. Kalau digambar kayak gini. Sel volta itu butuh 2 sel, ini sel kiri, ini sel kanan. Kalau elektrolisis enggak, dia langsung 1 sel. Ini perbedaannya ya. Bagian-bagiannya sekarang. Ini disebut sebagai elektrode. Ini juga elektrode. Ini ada kabelnya. Ini ada voltmeter. Voltmeter itu indikator mengukur tegangan listrik. Boleh diganti dengan lampu. Nanti gitu ya. Jadi di sini kalau pengen ngetes nyala dan tidak diganti dengan lampu, tapi kalau pengen tahu berapa besar potensialnya boleh menggunakan voltmeter. Jika yang digunakan adalah seng dan Cu, siapa yang di anoda, siapa yang di katoda, itu dasarnya dari deret volta tadi. Seng kan di kiri, sedangkan Cu di sebelah kanan. Berarti siapa yang mengalami oksidasi di sini? Zn. Berarti Zn teroksidasi. Oksidasi di mana tadi tempatnya? Di anoda. Berarti Zn harus dikasih tanda negatif elektrodenya. Sedangkan katoda, karena dia di sebelah kanan, mengalami reduksi, dikasih tanda positif. Nah, begitu caranya. Nah, rangkaian listrik ini itu masih tertutup. Terbuka. Kok tertutup sih? Dia baru tertutup jika di sini dikasih jembatan garam. Jembatan garam itu artinya ini ada penghubung yang di dalamnya memiliki ion. Ada ion positif dan ion negatif. Apa fungsinya? Nah, fungsinya di sini penjelasannya. Anoda kan oksidasi ya. Berarti logam seng di sini sebagian besar nanti akan berubah teroksidasi menjadi ion Zn2+. Itu reaksinya. Zn dioksidasi menjadi Zn2+. Bagaimana jumlah ion positifnya di sini? Nanti akan semakin banyak. Tapi di kiri berbeda. Di kiri reaksinya reduksi. Berarti nanti ion Cu2+ sebagian besar akan berubah menjadi logam Cu karena tereduksi. Sehingga di sini kekurangan ion positif. Untuk menyeimbangkan jumlah ion positif dan negatif di sini, diperlukanlah jembatan garam, yaitu ion garamnya. Nanti ion negatif dari garam akan bergerak ke sini, sedangkan ion positif dari garam akan bergerak ke sini, menyeimbangkan ion. Kalau sudah bergerak, nanti elektron baru bisa ngalir dan bisa terbaca voltmeternya. Itu prinsip kerja dari sel volta. Oke, ada pertanyaan. Masih pengantar 30 menit, Rek. Ada pertanyaan? Tingkat tak lanjut loh ya. Lanjut aja. Lanjut, Mister. Oke, siap. Sekarang kita masuk sel voltanya. Nah, sel volta tadi udah saya jelaskan ya sedikit masalah itu tadi. Yang sebelah kiri adalah anoda, yang di sebelah kanan adalah
katoda. Ini berkutub negatif, ini berkutub positif. Untuk menentukan siapa negatif dan positif, berarti kita harus melihat deret volta. Reaksinya ini yang di sebelah kiri, Zn menjadi Zn2+. Kalau yang di sebelah kanan reduksi, berarti Cu2+ menjadi Cu. Kalau digabung reaksinya, ini ada 2 elektron, ini ada 2 elektron, bisa dieliminasi. Jika digabung jadinya ini. Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Ini adalah setengah reaksi anoda. Ini adalah setengah reaksi untuk katoda. Ini disebut sebagai reaksi sel. Nyebutnya begitu. Saya ulangi ya. Ini setengah reaksi anoda. Ini setengah reaksi katoda. Yang ini adalah reaksi sel. Perubahannya tadi sudah saya jelaskan. Yang Zn akan lepas menjadi ion. Memperbanyak ion di sini. Kemudiannya di sini, ionnya akan nempel ke sana karena tereduksi. Sehingga di sini kekurangan ion positif, di sini kekurangan ion negatif. Jembatan garamnya yang menetralkan. Nah, itu tadi penjelasannya. Gampang ya? Nanti anak-anak bisa mengakses ini. Saya upload di Google Classroom habis ini, PowerPoint khusus yang ini. Terus, di dalam sel volta itu nanti ada ini. Ada yang disebut sebagai notasi sel. Notasi sel itu adalah gambaran ringkas dari ini. Ini disebut sebagai diagram sel. Kalau diminta diagram sel berarti harus gambar lengkap ini. Ada katodanya, ada anodanya, ada aliran ionnya, aliran elektronnya, dan sebagainya gitu. Itu kalau diagram sel, diagram selnya. Sedangkan notasi sel adalah penulisan sederhananya. Penulisan sederhananya kayak begini. Sebelah kiri adalah anoda, sebelah kanan adalah katoda. Dibatasi dengan jembatan garam. Jadi jembatan garam itu dituliskan garis tegak 2. Kalau garis tegak 1, ini menunjukkan perubahan zat yang teroksidasi. Zn, jadi Zn2+. Ini juga sama. 1 berarti menunjukkan perubahan yang mengalami reaksi reduksi. Berarti Cu2+ menjadi Cu. Untuk angka ini boleh dituliskan, boleh enggak? Itu pilihan. Kalau anak SMA biasanya belum dituliskan. Yang dituliskan itu nanti kalau kita sudah lanjut di kuliah, karena bisa melibatkan perbedaan konsentrasi. Nanti ada rumus lagi lanjutannya. Kalau kita nggak pakai rumus kalau di sini. Nah, terus jadi pertanyaan, berapa potensial listrik yang bisa menyalakan lampu ini? Nanti sangat tergantung dari logam yang kita gunakan sebagai elektrode. Berapa nilainya? Tergantung potensial elektrode yang disebut sebagai potensial sel ini. Nah ini ya. Kita tadi ngambil apa contohnya? Cu lah. Cu itu nilainya adalah Cu2+ menjadi Cu yang ini. Cu2+ menjadi Cu nilainya 0,34. Satunya tadi Zn ya. Zn ada nggak di sini? Oh, Zn-nya malah nggak ketulis. Atau di bagian selanjutnya. Kalau Zn-nya nanti 0,77 negatif. Terus anak-anak yang diberikan data ini, semuanya adalah potensial reduksi. Itu sama ingat ya. Semuanya adalah potensial reduksi. Tidak ada potensial oksidasi. Bagaimana cara menghitung potensial sel secara standar? Caranya pakai ini. Kita gunakan data, masuk ke persamaan. Kita tadi kan punya contoh sel ini ya. Ada Zn, diubah menjadi Zn2+. Ada Cu2+, berubah menjadi Cu. Berapa potensial selnya? Anak-anak boleh menggunakan rumus ini. Yaitu sel yang di katoda dikurangi yang di anoda. Yang katoda siapa? Cu. Yang anoda siapa? Zn. Cu punya ini 0,34. Sedangkan Zn punya min 0,76. Min ketemu min jadi plus sehingga potensialnya menjadi 1,10 volt. Nah, ini pakai rumus tapi ada cara sederhana yang tidak memerlukan rumus. Caranya gini. Tak share lah dari HP dulu bentar. Nggak mau.
Saya stop share dulu ya. Saya pakai HP. Nanti di soal biasanya dikasih ini. Potensial CU 2 plus menjadi CU. Itu adalah 0,34 volt. Sedangkan N0 Zn 2 plus menjadi Zn itu adalah min 0,76. Yang ditanyakan berapa potensial selnya. Kalau yang ditanyakan ini sederhana, anak-anak. Mudah sekali. Walaupun tanpa menggambar kita bisa jawab ini. Caranya gimana? Kita lihat ini aja. Harga negatif dan positifnya tadi. Di darat volta kan ada hidrogen. Ada logam di kiri dan di kanannya. Makin ke kiri kan makin negatif. Makin ke kanan kan makin positif. Kalau ada data ini, siapa yang lebih kiri? CU apa Zn kira-kira? ZN. Zn. Berarti nanti posisinya gini. Zn di sini baru CU. Yang Zn akan teroksidasi, yang CU akan tereduksi. Berarti reaksinya Zn teroksidasi menjadi Zn2+. Sedangkan CU-nya dari CU2+ menjadi CU. Di sini ada 2 elektron, di sini juga ada 2 elektron. Nah, berapa nilainya tinggal kita lihat di atas. Zn yang diketahui di atas adalah Zn2+. Sedangkan ini berapa? Bagaimana? Zn menjadi Zn2+. Kan kebalikannya ya. Kalau kebalikannya berarti adanya berubah jadi plus 0,76. Tanpa gunakan rumus nanti bisa ini. Kalau yang CU bagaimana? Berubah nggak dengan yang atas? Tidak berubah, berarti tetap 0,34. Nah, ini nanti dijumlah. Nah, gitu. Elektronnya hilang. Ini Zn ditambah CU2+, yang sini Zn2+ ditambah CU. Lah, E0-nya, ini simbolnya E0 ya. E0. Potensial namanya. Tinggal dijumlah. 0,11 volt. Satuannya begitu. Itu tanpa menggunakan rumus. Kalau tadi kan pakai rumus, rawan lupa. Nah, untuk menulis notasi selnya gini. Zn menjadi Zn2+, CU2+ berubah menjadi CU, tambahkan E0-nya selnya, yaitu 1,1 volt. Nah, cara jawabnya gini. Ini adalah reaksi setengah reaksi ini reaksi penuh, baru yang ini adalah notasi sel sebetulnya. Nah, begitu. Gampang kok. Anak-anak insya Allah belajar dalam waktu 10 menit aja bisa. Untuk bagian yang sel volta. Baik anak-anak, ada pertanyaan? Monggo, silakan. Kita sudah jam 9.40 soalnya. Memang nggak cukup ini kalau 40 menit untuk jelaskan sel volta dasarnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Belum, baik. Alhamdulillah kalau belum. Jumlah siswanya adalah 27. Ini yang gabung 29. Berarti sudah masuk semua. Baik. Tak ngisi absen dulu ya. Baik anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan, habis ini di Google Classroom akan saya upload materi PowerPoint ini termasuk tugasnya ya. Tugasnya sederhana kok. Anak-anak cuma belajar membuat sketsa graf, notasi sel dan sebagainya. Sederhana, paling dikerjakan 10 menit aja selesai. Biar kita nggak banyak kebebanan. Cukup untuk hari ini? Hai. Cukup anak-anak ya? Ya, Mister. Oke. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan kedua minggu depan insya Allah. Masih di sel volta sedikit, terus kita masuk di elektrolisis. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.